Selamat berjumpa lagi para sahabat, pencinta, dan peternak burung lakbat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba berbagi pengalaman bagaimana caranya kita mengatasi indukan yang sensitif. Namun terlebih dahulu perlu kita ketahui apakah itu indukan sensitif dan apa bahayanya. Untuk para sahabat yang pemula atau yang baru mencoba untuk beternak lakbat, kadang-kadang bingung, kenapa kok lakbat saya sudah produksi bertelur, namun setelah saya lihat berapa hari telur dikubur atau telur dipecahkan. Dan untuk anakan yang sudah menetas, baru kita lihat besoknya anakan hilang. Apakah penyebabnya? Itu adalah salah satu penyebab dari indukan sensitif. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai bagaimana cara kita mengecek glodok yang aman untuk indukan yang sensitif dan bagaimana pencegahannya. Namun sebelum itu kita harus mengetahui ciri-ciri lakbat kita termasuk indukan yang sensitif atau tidak. Indukan sensitif bisa kita ketahui dari cara atau sikap lakbat tersebut. Yang kedua bisa kita ketahui dari cara lakbat membuat sarang atau cara kita dengan cara melihat bentuk sarang lakbat. Pada umumnya lakbat yang sensitif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, terlihat dari sikap atau tingkah lakbat. Apabila lakbat sensitif itu biasanya pada umumnya mempunyai ciri lakbat kelihatan galak atau galak pada waktu kita mendekat atau mau mencoba membuka atau melihat glodok. Biasanya lakbat akan menyerang. Kedua, lakbat yang sensitif bisa kita lihat atau kita ketahui dari sikap lakbat pada waktu kita mendekat atau mau mencoba membuka glodok, lakbat langsung masuk ke dalam glodok. Bisa juga lakbat yang sensitif ditandakan dengan lakbat pada waktu kita mau mendekat atau mendengar suara langkah atau keributan, lakbat langsung keluar dari glodok secara tergesa-gesa. Adapun bahayanya untuk lakbat yang sensitif yang cepat masuk ataupun keluar secara tergesa-gesa dari glodok, itu biasanya untuk lakbat yang ngeram ataupun bertelur mengakibatkan telur retak atau pecah, sehingga kadang-kadang bisa kita lihat telur retak atau pecah dibuang di luar glodok. Dan untuk lakbat yang sudah menetas, apabila indukan sensitif seperti tadi dia keluar ataupun masuk secara tergesa-gesa, itu dapat mengakibatkan anakan lakbat mati, bisa mati terinjak ataupun tersepak atau terbanting pada waktu lakbat terburu-buru keluar glodok. Indukan akan cepat masuk ke dalam glodok, itu juga kan salah satu ciri daripada indukan sensitif. Untuk lakbat yang sensitif itu ada beberapa cara kita untuk mengatasi atau mengantisipasi, tergantung bagaimana sikap atau karakter lakbat kita yang sensitif. Apabila lakbat kita sensitif, ketika kita ingin mendekat atau mencek glodok, lakbat sering kaget atau langsung masuk ke dalam glodok secara cepat, atau lakbat keluar dari glodok secara tergesa-gesa. Cara mengatasinya antara lain adalah kita harus membuat glodok atau sarang lebih besar atau agak luas. Bisa memanjang, kecil, atau melebar. Yang mana apabila lakbat kaget atau sensitif dia masuk secara terburu-buru, itu ada ruang kosong atau ada tempat lakbat untuk melihat keadaan di dalam glodok sebelum dia terjun, sehingga terbebas dari menginjak atau menyepak telur dan anak lakbat. Sedangkan untuk indukan lakbat yang sensitif
yang terlihat dari karakternya yang galak, maka itu bisa kita akalin atau kita atasi dengan cara memberi kode ataupun memberi sarana pelindung. Nanti akan kita bahas satu persatu. Untuk indukan sensitif, apabila kita ingin membuka atau melihat gelodak ataupun anakan, itu dapat berbagai macam cara. Di antaranya, usahakan kita waktu melihat atau mau ngecek glodok, itu pertama bisa kita alihkan perhatian lakbat dengan cara memberi pakan terlebih dahulu, di mana para indukan akan sibuk makan, dan kita coba buka glodok. Usahakan beri kode agar indukan tahu bahwa kita cuma untuk mengecek. Usahakan untuk mengecek glodok itu jangan terlalu lama, sehingga tidak membuat atau membuat indukan stres. Indukan sensitif bisa terlihat dari cara lakbat membuat sarang. Biasanya sarang agak rumit atau tertutup seperti ini. Pada nota 1 kita kembalikan posisi sarang apabila kita sudah melihat. Ini ada 2. Adapun cara kita untuk mengatasi indukan sensitif yang sering mengubur telur ataupun membantai anakan, yaitu dengan cara salah satunya yaitu memberi lapisan atau pelindung atau tirai di atas glodok atau melindungi glodok seperti ini, sehingga pada waktu kita melihat ataupun mencek glodok itu indukan lakbat tidak langsung melihat. Bisa kita lihat di atas pada sebelumnya ini telur 6, 3 sempat dikubur. Alhamdulillah dengan cara ini masih bisa terselamatkan 3 telur dan baru menetas 2. Satu cara lain untuk kita mengetahui bahwa indukan yang kita miliki adalah indukan yang sensitif, yaitu dengan cara melihat bentuk sarang ataupun pintu sarang biasa yang dimana tempat kita mencek itu akan dipenuhi dengan sarang atau ditutupin, dan bentuk sarang pun biasa dibikin rumit. Itulah menandakan bahwa lakbat tidak ingin diganggu ataupun indukan sensitif. Memberi pelindung atau tirai pada glodok indukan yang sensitif, sehingga apabila kita mengecek glodok, para indukan tidak melihat ataupun menyaksikan secara langsung. Dengan adanya tirai ini kita cukup membuka bagian pintu glodok dan diusahakan indukan berada di luar. Ini adalah salah satu contoh indukan yang membuang telurnya. Adapun cara mengatasi indukan yang sering membuang telurnya itu adalah apabila ada telur di luar, itu langsung kita ambil, cuma dengan satu syarat bahwa posisi indukan berada di dalam atau sedang mengeram. Telur kita masukkan lewat pintu masuk daripada lakbat, langsung dilempar ke dalam. Pada saat lakbat berada di dalam glodok, dan kita lihat dalam beberapa hari telur akan kembali di dalam, dan itu sudah terlihat bahwa anakan menetas 1. Kita ngecek glodok, kita usahakan untuk memberi pakan lagi untuk menandakan bahwa kita bersahabat.